Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Bisa dari Surga. Mudah-mudahan jenengan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kurang fresh karena dari tadi belum bisa ada kesempatan. Baru momen ini kami menyempatkan lagi. Yang menyampaikan dan yang menyimak dan mendengarkan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang dimana menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Walaupun kita sudah tiada, walaupun kita kelak sudah mati, tapi yang menyampaikan dan menyimak terus berbuah poin-poin pahala, terus menjadi pahala, ladang-ladang pahala yang sangat memberikan dito kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya yang menyaksikan, yang nyukrep, yang menonton, semuanya mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, segala rezeki dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, sekarang sudah masuk ke pasal 46 ya. Jadi sekarang sudah masuk ke pasal 46. Nah, pasal 46 itu membahas tentang apa? Membahas tentang syaratnya mengqashar sholat. Kalau tadi atau kemarin kami bahas jamak. Namanya jamak itu dikumpulkan. Jadi duhur dikumpulkan ke asar, itu jamak ya, namanya jamak. Maghrib dikumpulkan ke isya, itu jamak. Terus asar dikumpulkan ke duhur, itu jamak takdim. Isya dikumpulkan ke maghrib, itu namanya jamak takdim. Kalau duhur dikumpulkan kepada asar, itu namanya jamak takhir. Kalau maghrib dikumpulkan kepada isya, itu namanya jamak takhir ya. Itu yang pembahasan yang kemarin. Sekarang yang kita bahas adalah pasal 46, yaitu syaratnya mengqashar sholat. Mengqashar sholat itu adalah meringkas. Jadi qashar itu namanya meringkas. Meringkas itu bagaimana? Asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, asalnya 8 rakaat menjadi 4 rakaat. Nah, itu namanya meringkas. Di sini pasal 46 ini fasrun surutil qasri sab'atun. Jadi pasal ini syaratnya qashar itu ada 4 ya. Fasrun surutul qasri sab'atun ayyakuna safaratun marhalataini wa ayyakuna mubahan wal ilmi. Jadi syaratnya boleh mengqashar sholat itu ada 4. Yang satu adalah bepergian yang mencapai 3 marhalah. Jadi dari rumah kita jalan, kita bepergian, itu minimal harus 3 marhalah. Marhalah itu berapa kilometer? Marhalah itu sama dengan sekitar 80 kilo ya, atau 89 kilometer. Mungkin dari sini ke Gresik, dari sini ke Jombang, dari sini ke Bali ya. Itu sudah mencapai 3 marhalah, sekitar 89 kilometer. Itu syarat pertama mengqashar sholat, yaitu jaraknya minimal 80 km atau 89 km. Jauhnya kita bepergian, jauhnya kita keluar rumah. Yang pertama itu. Terus yang nomor 2 adalah harus mengetahui bolehnya mengqashar ya.
Maksudnya yang boleh dikosor itu sholat apa saja, ya. Jadi tidak semua sholat itu yang 5 waktu itu bisa dikosor semua, tidak bisa. Yang boleh dikosor itu duhur dikumpulkan ke asar, maghrib dikumpulkan ke isya. Jadi ada 4 waktu, ada empat waktu sholat yang bisa dikosor, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya. Subuh tidak bisa dikosor karena jumlahnya 2 rakaat. Kalau yang duhur itu kan 4 rakaat menjadi 2, yang asar 4 rakaat jadi 2 gitu. Kalau yang subuh tidak bisa dikosor. Itu. Terus nomor 3 adalah niat mengkosor pada saat takbiratul ihram. Ya, jadi ketika usolli fardhu dhuhri, ya ini niatnya ya, saya beritahu. Usolli fardhu dhuhri wal asri jama' takdimi kosron lillahi ta'ala. Aka usolli fardhu dhuhri wal asri jama' takhiri kosron, sama saja. Ini niatnya yang harus kita lakukan sebelum sholat jama' takdim atau takhir kosron. Jadi harus ada niat dulu. Terus ini nomor 3 adalah bepergian tersebut masih berlangsung hingga sholat sempurna. Artinya bepergian itu masih dalam kondisi waktu-waktu normal. Contoh duhur sama asar, ya waktunya asar itu masih ada, jadi bisa dikosor jama' takhir gitu. Tapi kalau bisa lakukan saja jama' takdim kosor. Kenapa? Jadi kalau kita sholat di duhur, jadi asarnya ada usah sholat lagi, kan enak. Jadi jama' takdim kosor, ya. Juga yang nomor 4, tidak boleh bermakmum kepada imam yang tidak sholat jama' takdim atau kosor. Misalnya ada baru datang, baru gabung di masjid itu, ada imam sholat maghrib biasa, jenengan perlu sholat jama' takdim kosor. Bagaimana caranya? Ya jangan gabung ke imam itu, atau pakai imam-imam yang lain yang memang sholatnya sama-sama sholat jama' takhir dalam mengkosor sholat, begitu ya. Jadi itu ada 4 yang wajib kita ketahui syaratnya mengkosor sholat. Jadi Allah itu memudahkan, memberikan kemudahan kepada kita ketika kita bepergian jauh. Cuma dalam bepergian itu dengan catatan bukan bepergian dalam agenda maksiat, dalam agenda dosa. Misalnya contoh, kita ke mana, Gresik ya, tapi agendanya lihat dangdut ya, lihat orkes, itu kan tidak boleh. Caranya bagaimana? Ya harus dalam agenda tidak bermaksiat. Contoh main bezan ya, perkawinan, acara dalam rangka bekerja gitu. Dalam rangka agenda-agenda yang lain lah. Yang penting tidak maksiat. Jadi Allah itu memudahkan kita dalam melakukan sholat walaupun sibuk apapun. Jadi kita itu seharusnya banyak bersyukur, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu masih dengan Allah diberikan sehat ya. Mata bisa melihat ya, hidung bisa mencium, tangan bisa megang, kaki bisa berjalan, tubuh bisa bernafas, tubuh bisa bergerak, tubuh bisa menikmati makanan-makanan yang ada. Ini nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang itu kaya. Yang dimaksud kaya itu sebenarnya bukan hanya punya harta, tapi yang dimaksud kaya itu sehat. Kita itu sudah kaya. Makanya banyak bersyukur. Kalau cuma harta bisa dicari, tapi kalau ridho dari Allah, kebaikan yang kita lakukan, ini adalah semata-mata memang pembiasan yang harus kita lalui. Pembiasan yang positif. Kita mulai dari kecil atau dari awal. Makanya ketika kita sudah ahli sholat, ahli ibadah,
ahli wirid, dekat kepada Allah, hati kita itu lembut ya. Hati kita itu lembut, jadi ketika diberitahu, dinasihati, masuk ke dalam jiwanya, tembus ke dalam jiwanya. Saya pernah kalau lagi bil makom ya, terus lagi sholat, kadang-kadang ketika sudah ingat Allah itu apa, menangis, menetes air mata itu. Kenapa? Karena kami merasa itu dekat kepada Allah, apa, hati ini lembut, jadi sudah mendengar namanya saja, jadi hati ini lemah. Yang sama dengan cowok kan, ketika melihat perempuan yang ia cintai, kan hatinya itu lemah. Nah, bahasa kasarnya itu salah nikah. Kenapa kok begitu? Ya itulah manusia ya. Jadi kita itu jangan pernah berhenti, jangan lelah untuk berbuat baik, walaupun kita itu sebenarnya dibenci orang, dihina orang ya, difitnah orang, tidak apa-apa. Orang lain menfitnah kita, menfitnah kita, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak menfitnah orang lain. Boleh orang lain berbuat begini begitu, tidak apa-apa, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tetap punya rasa baik kepada orang lain, punya rasa merangkul, membersamai, mengayomi, bekerja sama, walaupun kadang hati kadang sering tersakiti, tapi semuanya Allah akan memberikan yang terbaik. Allah selalu akan memberikan hambanya kepada waktu dan tempat yang tepat, pada apa semuanya tidak akan tertukar, pasti sekecil apapun Allah akan membalasnya. Begitu. Terima kasih ya, mungkin itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hasil dan manfaatnya. Salam semua kepada yang menonton, yang menyimak, yang menonton semuanya. Insya Allah semuanya pasti dapat barokah dan dapat ilmu, walaupun sedikit ya, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.